Hai hai hai, apa kabar semuanya Peti? Pendengar hati di podcast Celoteh Suara Kita. Semoga yang sedang dalam perjalanan selamat sampai tujuan. Yang di kantor dan di rumah tetap semangat menjalani tugasnya. Dan semoga para Peti semua tetap sehat-sehat dan semangat menjalani aktivitas hari ini ya. Yuk, semangat yuk mari. Bersama gue Yerika di sini siap berbagi cerita, tentunya masih di podcast kesayangan para Peti semua, Celoteh Suara Kita. Mana suaranya? Yuk semangat. Ayo kita semangat. Oh iya, jadi kemarinan itu gue baru baca sebuah artikel bahwa menurut Badan Intelijen Amerika Serikat atau CIA mencatat bahwa populasi penduduk bumi pada tahun 2021 diperkirakan mencapai 7,8 miliar jiwa. Wow, banyak banget ternyata ya. Di Indonesia, hasil sensus penduduk BPS tahun 2020 menunjukkan bahwa rasio jenis kelamin penduduk sebesar 102, yang artinya terdapat 102 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Wow. Jadi para Peti wanita nih, jangan ketakutan kehabisan stok para lelaki ya. Hahaha. Karena jumlahnya udah banyak banget tuh. Terus yang paling gak enak beritanya nih. Aduh, gak enak. Enak gak sih? Enak gak nih? Kalau gak enak kasih kucing aja. Kira-kira apa kasusnya? Mau tahu gak? Mau tahu? Mau tahu aja? Atau mau tahu banget? Oke deh, kita kasih aja nih. Jadi kasus yang gak enak itu adalah tentang kasus perceraian di Indonesia kembali melonjak. Menurut laporan statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di tanah air mencapai 448.000 kasus pada tahun 2021, meningkat 53,50% dibanding tahun 2020 yang mencapai 292.000 kasus. Wow, kira-kira ada apa sih? Kok bisa ya sampai kasusnya tuh melonjak gitu? Kayaknya aku udah banyak stok kesabaran nih untuk nambahin kita di list itu. Dan ternyata laporan ini menunjukkan bahwa kalangan istri lebih banyak menggugat cerai ketimbang suami. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa tuh kira-kira? Jadi kita tuh denger kayak gini tuh prihatin banget ya. Ya semoga ada titik baiknya untuk tidak sampai pada proses itu. Ya Peti semua ya. Nah, menurut Peti sendiri, apa sih definisi pasangan hidup? Rasanya agak gimana gitu ya kalau kita udah ngebahas tentang pasangan hidup atau soulmate. Kalau dilihat dari Mbah Jujel, pasangan hidup itu adalah suami atau istri, atau bisa juga punya arti lainnya. Pasangan hidup itu adalah jodoh. Jodoh mana jodoh? Tenang. Jodoh pasti bertemu. Sedikit nyanyi maksudnya. Peti, rasanya bukan perkara mudah ya untuk kita menemukan pasangan hidup yang tepat, yang satu frekuensi atau sesuai ekspektasi kita. Pasti butuh usaha, perhatian, pengorbanan, ya kan? Karena setiap orang itu kan diciptakan Tuhan itu untuk tidak hidup sendiri, ya dong. Makanya Tuhan itu menganugerahkan kita cinta kepada kita. Untuk apa? Untuk kita mencari terus menemukan pasangan hidup kita yang tepat. Bener dong? Tujuannya untuk apa sih? Ya tujuannya adalah dengan siapapun nanti kita kelak bersama atau berjodoh, itu tidak membuat Peti menyesal di kemudian hari. Rasanya butuh waktu yang lama kan untuk kita menemukan seseorang yang tepat. Bak kita lagi membantu Sung Gokong mencari kitab suci. Jadi butuh ekstra kesabaran dalam mencarinya. Dalam proses pencarian itu, pastinya ada aja dong masalah-masalah yang timbul. Misalnya kayak kita sama-sama sibuk, merasa gak cocok lah, kurang greget lah, gak sesuai harapan, atau apalah. Ya banyak deh, 1000 alasan pokoknya. Maka dari itu, di situ kita membutuhkan kesabaran, perhatian. Ya kita harus saling sama mengerti. Kalau
dalam suatu hubungan itu atau suatu pencarian gak sesuai dengan harapan kita dong. Kalau lu sedikit-sedikit gak sesuai sama mau lu tiba-tiba mengakhiri. Lu udahan, sebentar banget seumur jagung. Makanya tuh kadang-kadang akhirnya gak jarang ada yang milih ya udahlah sendiri aja sampai tua. Karena gak ketemu sendiri aja sampai tua. Kalau kayak gitu, lu kebanyakan milih, akhirnya gak ketemu-ketemu mulu, sendiri melulu. Makanya pasti Peti gak mau dong jadi Jonas alias jomblo ngenes. Maafkan ya Peti, tiada maksud apapun loh. Maksudku tuh baik sekali, cie. Maka dari itu Peti, ketika Peti sedang membuka hati dan ingin fokus mencari seseorang yang tepat, gak usah lah ya yang muluk-muluk bikin persyaratan untuk pasangan Peti. Itu nantinya bakal nyusahin lo dan pasangan lo, ya kan? Kayak ngelebihin cari kandidat buat perusahaan Bonafit loh. Nggak sekalian tuh lo tulis TOEFL-nya harus 5 juta. Berat. Makanya kenapa kita harus mencari orang yang tepat dan yang terbaik? Karena orang yang tepat dan yang terbaik itu adalah pasangan kita nanti. Kenapa kita membutuhkan orang yang tepat dan yang terbaik? Jawabannya apa dong? Kira-kira Peti ada yang tahu nggak? Ya karena kita membutuhkan orang yang tepat dan terbaik adalah untuk menentukan pasangan kita kelak. Karena pastinya kita membutuhkan pertolongan orang lain untuk meringankan beban kita dan untuk nantinya kita berbagikan ke dia sehingga kita kayak merasa saling membutuhkan dan memberikan hal-hal yang terbaik untuk pasangan kita, Peti. Makanya kita gak usah yang muluk-muluk. Itu kalau menurut gue ya senyamannya kita aja. Toh kita kan juga gak mungkin menjadi seseorang yang sempurna juga kan untuk doi, dan doi pun begitu. Ya kita saling sama-sama ngerti, saling sama-sama pengertian. Toh karena kita tuh bukan siapa-siapa, pengen punya pasangan yang 100% sesuai sama apa yang Peti mau. Rasanya susah ya Peti? Hello? Bukannya gak akan juga Peti nemuin, tapi sangat susah Peti, dan itu pasti jarang banget. Pasti ada aja plus minusnya, malah nantinya nyusahin Peti sendiri kan. Ya setiap orang pasti ada plus minusnya, tapi kita memilih bagaimana kita mengurangi nilai minusnya itu sendiri Peti. Pastikan kita kan sudah punya dong masukan-masukan dari teman-teman kita atau orang terdekat kita. Kalau sekiranya Peti merasa bingung, Peti bisa sharing tuh sama orang yang Peti percaya. Mungkin kayak teman Peti, bestie Peti, ya kan? Atau mungkin ke orang tua gitu. Karena kan ketika kita mempunyai pasangan, bukan kita sendiri aja kan yang nilai, tapi kan orang terdekat kita juga pasti bisa menilai pasangan kita. Apakah pasangan kita itu layak bersama kita atau enggak. Kalau lu kebanyakan milih, itu pasti lu akan sendiri terus Peti. Jadi gue teringat sedikit nih lagunya Kunto Aji. Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama asik sendiri, lama tak ada yang menemani rasanya. Nah lagi nyanyi kan. Makanya Peti jangan sendiri melulu, gak usah muluk-muluk. Sekiranya lu mendapatkan yang klik di hati lu, ya udah lo jalanin. Terima aja apa adanya, nanti dengan sendirinya kalau emang itu klik di hati lu, itu tuh enak kok jalannya. Lurus-lurus aja gitu. Nah Peti, dalam mencari pasangan hidup itu kan gak melulu soal mencari teman untuk bersenang-senang, buat hahihi aja kan. Tapi kan pasti buat nemenin Peti di saat susah atau senang, saling mengerti, rela berkorban, setia tuh paling penting banget. Tanggung jawab juga tuh penting banget ya. Karena pastinya dia akan, kalau dia udah bertanggung jawab, dia akan bisa nerima lu di saat lu susah atau senang tuh dia bisa. Ya walau rasanya sih jarang hari gini. Saling sayang, saling mengelengkapi, serta mau nerima kita apa adanya, ya kan? Makanya butuh proses panjang untuk sampai tahap penemuan yang tepat. Gak apa-apa lah ya putus nyambung, namanya juga tahap proses. Gak cocok sama yang ini, cari lagi. Yang gak cocok sama yang ini, cari lagi. Ya oke lah, namanya juga proses pemilihan. Pasti maunya cari yang terbaik dong, dari yang terbaik. Gas terus, hahaha. Tapi Peti, gak baik juga kalau Peti begitu kelamaan. Itu pasti ngebuang waktu lo dan juga energi lo dong.
cuman kebuang sia-sia, lu milih terus. Nggak nemu-nemu. Jangan terlalu jadi orang pemilih banget, yang ada lu nemu kagak tua entar. Waktu berjalan terus, say. Kalau gue pribadi sih, kita cari aja dulu yang bikin kita nyaman dan bikin kita jadi diri sendiri. Karena dengan begitu Peti, pasti itu akan nimbulin energi-energi positif kok. Dan dari kenyamanan itu kita bisa komunikasi dengan baik, enak buat diajak ngobrol dan gak banyak nuntut. Nah, pas nanti Peti udah ketemu tambatan hati yang pas sama kriteria Peti itu, mulailah menjalin hubungan dengan kejujuran, kesetiaan, dan kepercayaan. Itu sih yang paling penting. Kalau itu semua nggak ada dalam suatu hubungan, pasti nanti hubungan lo akan rusak. Kenapa sih komunikasi itu penting? Karena dengan komunikasi kita tahu pasangan kita kayak apa, kita pun kayak apa. Kalau hubungan Peti baik dengan pasangan Peti, kedepannya juga pasti lebih baik lagi. Kan kita menjalin hubungan itu kan nggak untuk 1 atau 2 hari kan, tapi untuk selamanya. Amin. Kalau di awal hubungan Peti aja udah nggak dapat kenyamanan, pasti itu nggak akan lama dong jalannya. Pasti singkat. Atau Peti ada yang beranggapan, nyaman aja nggak cukup, cinta aja nggak cukup. Ya kan, apalagi zaman sekarang. Nggak bisa say, ya kan? Pasti butuh money. Ya dong, pasti penilaian kayak gitu ada. Apalagi ada tuh istilahnya, makan tuh cinta aja nggak cukup kalau nggak ada duit. Ya kali, ya kan? Nah, kalau menurut gue sih nggak selamanya sih. Kadang dalam satu hubungan itu uang tuh membuat kita bahagia. Percuma pacar lo banyak duit, tapi kalau lo nggak diperhatiin, kalau dia nggak sayang sama lo mau makan duit mulu. Nggak, itu sih kalau menurut gue ya nggak mudah gitu. Kadang nggak bikin kita bahagia juga. Ntar yang ada di kayak film-filmku menangis itu loh, dia bisa ngasih lo duit nggak ada perhatian, samanya bohong kan. Intinya kita tuh simbiosis mutualisme, ya dong. Gaya nggak tuh simbiosis? Nah Peti, di saat kita menjalani hubungan yang serius, pastikan tuh ada aja masalah-masalah yang kita hadapi, ya kan? Nah sebenarnya tuh dalam suatu hubungan itu nggak harus putus. Nah Peti, ketika Peti menjalani suatu hubungan yang serius, pastikan di dalamnya tuh ada masalah-masalah. Tapi kan kadang tuh orang tuh ketika tidak mempunyai titik temu, pasti dia memilih harus berakhir. Padahal kan kita nggak harus secepat itu juga kan. Paling enggak, ya kita harus saling mengerti aja dulu, menghormati, agar kita terhindar tuh dari kata putus. Kan Tuhan aja nyiptain masalah, pasti ada jalan keluarnya dong. Yang penting kita bicarain baik-baik, dan jangan menghindar atau bahkan saling menyalahkan. Makanya kita harus ketemuan, duduk bersama, nenangin hati, sehingga menemukan solusi bersama untuk hubungan kita kelak, ya dong. Kenapa gue memilih nyaman? Karena dari awal kita udah jalanin hubungan itu dan menemukan kenyamanan sendiri, berarti kan dengan sendirinya tercipta apa? Kepedulian, kasih sayang, ceria, dan dengan seiring berjalannya kita berkomunikasi, berarti kita tuh merasa dihargai, kita ngerasa dia tuh membutuhkan kita dan kita tuh ngebutuhin dia. Makanya kita harus selalu saling ada gitu. Jangan yang bentar-bentar putus kayak bocah gitu. Karena kan kalau lu bentar-bentar putus, pasti kan lu nyari orang lagi yang tepat buat lu. Itu kan kembali lagi akan ngebuang waktu lu. Dan kalau gue rasa ya, kalau pasangan lu gak ngeribetin lu, dalam arti kan ada tuh pasangan yang bawel, kepo. Jadi apa ya? Jadi itu bikin kita capek sendiri gitu Peti. Nah Peti, semakin kita bicarakan atau kita sama-sama mengungkapkan apa yang kita pikirkan, maka pasangan kita tuh akan tahu. Dari situ pasti kita akan mengenal satu sama lain. Dan kita juga bisa melakukan komunikasi yang positif-positif aja gitu, untuk menunjukkan kalau kita tuh nyaman deket dia, kita tuh sayang sama dia. Itu dengan kontak fisik berupa mungkin pegangan tangan, megang rambutnya dia, aduh mau dong dipegang rambutnya, disayang-sayang. Terus mungkin dengan memeluknya, mengelus pundaknya, karena dengan situ lu akan ngerasain apa ya, energi positif dari pasangan lu, dan lu kayak
udah ngerasa bahagia banget, walau itu cuma ya kasarnya kayak kita tuh disayang banget. Dan kalaupun Peti bisa dapat pasangan yang all package, misalnya seperti good looking, duit gak berseri, pokoknya cowok idaman wanita banget deh, ya itu berarti rezeki Peti ya, iya dong. Wah udah deh, seneng banget itu mah. Kadang kita kan gak bisa ya pukul rata semua sesuai dengan ekspektasi kita. Kalau kita dapat kayak gitu ya alhamdulillah, gak dapat ya cari pacar lagi. Wah cari-cari melulu ya kan. Ya makanya kayak tadi yang gue bilang, gak usah yang muluk-muluk kalau punya kriteria. Kalau dapet yang bisa ngerti keadaan Peti, sayang sama Peti, tanggung jawab dan setia, udah anugerah banget. Mau cari yang gimana lagi sih lo? Mau cari yang seperfect apa lagi sih lo? Yang penting dalam suatu hubungan itu kita tahu apa yang udah kita rencanain dari awal. Misalnya kita pengen serius kah sampai merit atau cuman mau fun aja. Dari situ kan udah kelihatan tuh tingkah pasangan kita kayak apa. Kalau udah satu misi, wah udah asoy banget dah tuh buat dilanjutin. Tinggal Peti jalin hubungan komunikasi yang baik aja. Ya kayak tadi yang gue bilang, saling tunjukin kasih sayang, luangkan waktu bersama, lu jalan-jalan dah tuh, lu nonton, lu makan. Dengan gitu kan lu banyak waktu sharing sama dia kan. Dan yang paling penting nih, jangan lupa bercanda Peti, diselipkan tuh joke-joke kecil biar lu gak terlalu tegang dan kaku banget kayak kanebo kering. Wah, siapa tuh? Jangan lupa juga ya Peti, kalau misalkan ada salah, yang ngaku salah aja. Biar kita saling memaafkan, biar masalah kita clear, gak nunggu-nunggu sampai besok. Dan yang paling penting, lu jangan menghindar. Biasanya kan gitu tuh, kalau udah marahan, handphone dimatiin, disamperin ke rumah gak mau nemuin, emaknya yang nemuin atau mbaknya siapa gitu. Tuh jangan Peti. Kalau kita memang salah, ngaku salah. Misalnya, maaf ya tadi aku telat telepon kamu karena aku sibuk ngerjain tugas, atau aku sibuk ada tugas di kantor. Kalau lu menghindar terus ya yang ada masalah lu numpuk bukan jadi duit, jadi masalah. Jangan ya, itu nggak baik. Yang aku salah aja kalau memang kita sama-sama salah. Kalau kita udah menemukan pasangan, kalau tuh rasanya tuh happy banget, nggak usah jaim-jaim lagi dah. Pacar-pacar kita nggak usah malu, udah jalanin aja, udah tenang. Nah nanti Peti tinggal kita evaluasi lagi nih hubungan kita bersama si doi. Widih, doi nggak tuh? Dan kita harus terima pasangan kita apa adanya tanpa harus merubah dia. Tuh biasanya kadang penyakit kan ada tuh kayak gitu tuh, suka ngerubah orang lah. Udah diceritain kayak gini mau cari gimana lagi. Kita tuh nggak bisa jadi orang lain dan orang lain tuh nggak bisa jadi kita, ya kan? Itu nggak enak banget kalau kita tuh jadi orang lain. Misalnya pacar lu minta lu berubah menjadi tomboy atau apa, lu yang tuh nggak bisa lah. Yang penting senyamannya Peti aja, nggak usah jadi orang lain. Pasti dengan begitu lu juga akan diterima apa adanya kok, dibanding lu berubah jadi orang lain. Ya nggak ada yang sempurna kan. Kalau ada perbedaan itu wajar-wajar aja. Ingat lagi aja, Tuhan aja menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan dan saling melengkapi. Menjalin hubungan untuk berkomitmen itu kan gak mudah, karena menyatukan dua pendapat yang berbeda, dua isi kepala yang berbeda, lu mau satuin itu kayak tabrakan, ya kan? Gak nemu tuh. Ya pastilah berantem. Kalau elunya juga gak adem-adem tuh ngadepin tuh masalah. Kadang kita aja sama saudara kandung aja berantem, apalagi ini sama orang lain. Kasarnya lu tawuran mulu kan? Wah sama tuh kayak gue sama laki gue. Yang penting kita sama-sama mengerti. Yang satunya panas, yang satu dingin. Jangan dua-duanya panas mulu, bakaran. Temukanlah seseorang yang pas sama diri Peti, yang bisa buat Peti yakin, yang bisa bertanggung jawab. Jangan sampai memilih karena emosi, apalagi terburu-buru ya Peti. Biasanya terburu-buru itu karena lu ngeliat temen lu mungkin. Temen lu kalau lagi nongkrong nih, nah bawa nih gebetannya, bawa gacoannya tuh. Nah lu langsung deh tuh mikir, pala lu traveling, kok gue gak dapet, dia dapet. Besok bawa lagi yang baru, gue masih gak dapet. Gak usah Peti. Kan kita nyari pasangan itu yang sesuai sama yang kita mau. Kitanya klik enggak, ya lu gak usah buru-buru apalagi ngeliatin orang itu. Gak apa-apa lama, yang penting selamat dapet pacar baru. Maksudnya selamat karena lu bisa dapet sesuai kriteria lu tanpa lu harus dengerin orang, apalagi ngeliat orang gitu. Lebih baik terlambat tapi
kita saling ngerti, hubungan kita baik ya kan, dan sesuai sama apa yang ada di hati kita. Ya jalani aja sesuai sama kata hati lu, karena yang tahu mana yang baik kan kita sendiri ya kan, yang baik buat kita sendiri, yang salah buat kita sendiri. Kalau senang ya kita sendiri juga yang ngerasain, kalau kita terluka kita juga yang ngerasain. Terus nangis dah, ku menangis kan kayak gitu kan. Makanya kalaupun memang teman kita atau orang lain tuh ngasih saran ke kita, ya kita cuman sebatas kayak nerima aja, jangan terlalu yang dipikirin banget. Tapi kan juga pasti ada pertimbangan dari kita kan Peti. Intinya nggak ada juga hubungan yang jalan lurus-lurus aja Peti, pasti ada kerikilnya. Nah di situ nikmatnya ya kan, itu tadi yang gue bilang, kalau memang ada masalah ya diselesain sampai ketemu titik baiknya gitu, jangan langsung emosi terus kandas. Oke deh Peti, sekian celoteh dari gue. Semoga celoteh gue ini bermanfaat ya. Dan semoga untuk Peti yang masih berburu mencari pasangan dapat segera ditemukan dengan seseorang yang klik dengan Peti, dan yang sedang berpasangan agar hubungannya awet sampai menua bersama. Amin. Sampai putih rambutnya. Amin. Itu semua tadi ya adalah menurut sudut pandang dari gue ya Peti. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang-kurang. Kan setiap orang pasti kan punya penilaian sendiri tentang bagaimana mencari sesuap nasi. Oh bukan, tentang mencari sebuah pasangan. Ya dong, lu punya kriteria sendiri, temen lu atau siapa, dan gue juga pasti punya kriteria sendiri yang intinya cocok dengan diri kita sendiri. Oke, gue Yerika pamit dan tunggu cerita-cerita seru selanjutnya. Tentunya masih di podcast kesayangan para Peti semua, Celoteh Suara Kita. Oke. Gue doain juga ya, semoga para Peti semua tetap sehat-sehat dan terhindar dari wabah virus corona. Tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku ya. Oh iya, untuk para Peti yang mau kasih masukan atau punya cerita yang seru-seru buat dibahas, boleh dong DM ke Instagram gue di @yerika_id Yankee Echo Alpha Romeo India Kilo Alpha _India Delta, atau boleh cek di akun Spotify gue ya. Oke, thank you Peti. Bye-bye.